لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, kembali lagi bersama Muhasabah Channel. Kali ini kita akan cerita tentang kisah jin yang berdesakan ingin mendengar suara Rasulullah. Dijelaskan dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan membaca Al-Quran, dan ketika itu iblis melihat pintu-pintu langit ditutup dan tidak bisa lagi ditembus oleh iblis dan pasukannya. Maka saat itu iblis berkata, apa yang telah terjadi di barat dan di timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit? Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu. Kemudian mereka beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab lainnya diceritakan bahwa saat itu ada beberapa raja jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, justru mereka menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para jin itu pun berdesakan ingin mendengar suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan getaran iman, para raja jin itu masuk Islam berkat suara indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain diceritakan, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah baru memeluk Islam. Pada suatu hari setelah duduk bersama Rasulullah, ia keluar ke suatu tempat melihat aurat wanita dengan sengaja, maka ia merasa telah berbuat dosa besar. Ia pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mata itu telah berbuat zina. Sehari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah mendapat kabar dari Jibril alaihissalam. Rasulullah pun bertanya, di mana itu si Fulan? Tidak pernah hadir lagi saat sholat berjamaah, tidak pernah lagi hadir di majelis. Dicari ke rumahnya, keluarganya berkata, ia naik ke atas bukit, konon mau bertaubat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus untuk melihatnya, dan ternyata pemuda itu sedang menangis. Pemuda itu lalu ditanya oleh Abu Bakar, kenapa engkau ini? Pemuda itu pun menjawab, aku punya dosa. Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, ya sudah, sekarang menghadap kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu menjawab, aku tidak berani melihat wajah Rasulullah. Mataku telah berbuat dosa. Mataku ini tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, urusan adab dan malumu singkirkan dulu. Kau diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang. Maka ia pun datang menghadap Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat maghrib. Ketika ia mendengar bacaan Rasulullah dari kejauhan, ia pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu mendengarkan indahnya lantunan suara Rasulullah. Pemuda itu pun dipapah oleh Abu Bakar dan terus masuk ke barisan sholat. Selesai sholat, ia hanya terdiam di tempatnya. Orang satu persatu pergi dan pergi, hingga tinggallah ia sendiri. Kemudian Rasulullah berkata, mendekatlah engkau. Pemuda itu pun menjawab, baiklah ya Rasulullah. Sampai ia dekat dengan Rasulullah dan pahanya dekat dengan pahanya Rasulullah,
ia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat wajah Nabi Muhammad. "Wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu karena mataku sudah banyak berbuat dosa." Maka Rasulullah berkata, "Mohonlah ampunan kepada Allah." Maka si pemuda berkata, "Aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, namun mata yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Angkatlah kepalamu, pandanglah aku." Maka pemuda itu pun mengangkat kepalanya sedikit. Air matanya mengalir dan ia menunduk menangis di pangkuan Nabi, dan pemuda itu pun wafat. Allah Ta'ala mewafatkan pemuda itu di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun menangis. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, "Aku melihat air mata Rasulullah jatuh di atas kepala pemuda itu saat ia menciumi paha sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafat di pangkuan Rasulullah." Maka para sahabat lain berkata, "Kami ini berjihad siang dan malam, tapi tidak kebagian wafat di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang ketika mengingat Allah maka mengalirlah air matanya. Ya ikhwan, semoga kita termasuk 7 golongan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.